Kami sangat-sangat menyayangkan sekali ketika tidak ada pembahasan APBD perubahan untuk tahun 2020. Tapi kami juga sudah mengupayakan yang terbaik semampu dan sebisa kami untuk bisa melaksanakan lobby-lobby dengan eksekutif. Komunikasi juga sudah kami jalankan. Kami meminta untuk draft yang kami maksudkan untuk bisa direvisi, tapi sudah tenggang waktu 3 minggu tidak sama sekali ada perubahan draft. Yang hanya kami inginkan pada saat itu hanya mengeluarkan dana 300 M. Karena apa? Karena dalam jangka waktu yang sangat-sangat terbatas ini sangat-sangat berimplikasi ketika kami menyepakati untuk membahasnya. Kami meminta untuk mengeluarkan, maka kita akan membahas seperti tahun-tahun yang berjalan. Tapi sampai dengan kemarin hari tidak ada pemberkasan yang direvisi, dan otomatis kami pun sebagai badan anggaran dari DPRD Kota Manado mempunyai kewenangan untuk bisa menyatakan sikap kami, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Apa yang menjadi hak dari setiap PHL, kemudian pala dan lain sebagainya itu akan diselesaikan tentunya seperti itu. Bagaimana caranya menyelesaikan? Kami hitung kemarin pun saya secara pribadi anggota Komisi 3, kemarin saja kami hearing dengan 3 dinas itu kami sudah mendapatkan data bahwa baru 3 dinas aja sudah 90 M dana yang digeser untuk COVID. Itu artinya kan ternyata begitu banyak anggaran untuk COVID yang dipakai dari proyek-proyek fisik, sementara itu tidak diharuskan dalam masa pandemi ini, sehingga kami juga mendapatkan data ternyata masih banyak anggaran di tiap-tiap OPD. Nah, silpa dan anggaran-anggaran di tiap OPD ini bisa diambil untuk membayar gaji-gaji tersebut. Seperti itu. Ada kesepakatan saudara menyangkut masalah dana PEN, ya. Jadi itu terkait dengan ada luar pembahasan APBDP ini, apakah dampak dari krusial dari masyarakat itu, apakah Dewan sendiri akan menerima aspirasi lagi? Pada intinya DPRD Kota Manado tetap sangat respon terhadap penyampaian aspirasi. Kami DPRD tidak pernah melarang, karena di tatip itu yang menjadi panduan kita bahwa apabila masyarakat menyampaikan aspirasi harus dan wajib DPR akan menerima. Jadi tidak ada, DPR selalu terbuka karena ini adalah rumah rakyat. Jadi kalau rakyat mau menyampaikan keluarnya, kami akan. Itu apa tidak ada pengaruhnya dengan pembatalan APBD terhadap apa-apa dengan Saya pikir tidak tinggal kita lihatlah. Yang jelas bahwa DPRD Kota Manado sesuai badan anggaran akan membahas APBD 2021. Atau mungkin ketua karena tahun politik pilkada Kota Manado sehingga terjadi perbedaan persepsi di sesama. Kalau saya tidak melihat itu, ya, saya tidak pernah melihat, walaupun saya orang politik, tapi saya tidak melihat bahwa ini ada kepentingan pilkada. Menurut saya, kalau saya melihat bahwa yang menjadi persoalan ini adalah menyangkut masalah dana PEN 300 miliar. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ini karena ada tendensi politik menyangkut masalah pilkada, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi menurut saya itu cuma persoalan masalah 300 miliar. Nah, jadi tidak ada. Tapi kalau misalnya ada wacana-wacana, ya kita harus menghormati itu, bagian daripada pendapat. Kan ini kita kan demokrasi. Jadi ketika diusulkan 300 miliar dana PEN dalam hal ini tidak dilanjutkan pembahasannya, maka ada regulasi lain. Bukan berarti bahwa anggaran juga tidak bisa digunakan, ya tidak, ada yang namanya ya tinggal tergantung. Ini kan juga kembali kepada pemerintah Kota Manado, kan? Mungkin pemerintah menggunakan regulasi lain, silakan, misalnya peraturan wali kota dan lain sebagainya. Ya, nah. Jadi APBDP ini tetap bisa ada apabila ada peraturan wali kota itu yang kebijakan. Silakan. Kalau APBDP itu sebetulnya mekanismenya itu harus dibahas bersama-sama. Nah, kalau misalnya tidak ada kesepakatan begini, maka silakan
kita memberikan ruang kepada wali kota Manado dalam hal ini pemerintah kota Manado untuk mengambil langkah-langkah yang sifatnya yuridis dalam rangka untuk bisa program dan ada yang namanya pelayanan publik harus jalan. Harus dia tetap dia jalan, pelayanan publik dia jalan. Bukan berarti bahwa ini tidak ada kelanjutan pembahasan terus juga mandek, tidak dong. Ini apalagi masyarakat ini kan pemerintah masih fokus dalam rangka memutuskan mata rantai COVID. Jadi itu silakan Pak Wali Kota atau ada regulasi lain dan kita yakin ada regulasi lain. Artinya anggaran tetap ada. Tetap ada. Berarti pembayaran seperti THL tetap jalan. Ya pasti tetap jalan. Tapi kan kita melihat tuh bagaimana wali kota bisa menyikapi. Intinya kepada THL, kepada guru-guru agama, guru-guru honorer, tokoh-tokoh agama, ya. Terutama juga terhadap TTP pegawai, toh. Nah, ini harus menerima. Toh. Itu mencegah dampak Perjalanan karena anggaran kita sudah digeser 20 miliar. Ya, jadi kita sudah tidak ada kegiatan-kegiatan perjalanan sampai hari ini dan diprediksikan itu akan sampai pada bulan Desember. Dan kita harus mau menerima itu. Karena DPRD juga ini pada saat di kantor, tapi orang di rumah orang kembali kepada masyarakat. Kita juga mengalami dampaknya. Tapi kalau bilang ada kelumpuhan ekonomi, saya rasa itu sudah sangat terlihat. Ya toh?